kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah diberhentikan sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967, Soekarno atau Bung Karno segera diperintahkan untuk meninggalkan istana dalam waktu 2 kali 24 jam. Waktu sekitar 2 hari itu jelas merupakan waktu yang tidak cukup untuk melakukan perpindahan secara leluasa, mengingat saat itu Bung Karno sedang sakit. Ia kemudian tinggal di rumah Ibu Fatmawati di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, dan tidak mendapat perlakuan yang layak sebagai mantan Presiden ke-1 Republik Indonesia dari pemerintah Orde Baru. Tidak lama kemudian Bung Karno dipindahkan oleh penguasa ke Bogor. Saat itu proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu sedang dalam keadaan sakit ginjal yang makin parah, sehingga wajahnya terlihat bengkak-bengkak. Kemudian, atas permohonan keluarga, Bung Karno dipindahkan di Wisma Yaso, sekarang Museum Satria Mandala, Jakarta Pusat. Pada tanggal 21 Juni tahun 1970, 3 tahun setelah diberhentikan sebagai presiden, Bung Karno meninggal dunia akibat menderita sakit ginjal kronis, sehingga ginjalnya tidak berfungsi sama sekali. Ia meninggal sebagai tahanan politik Orde Baru. Salah seorang keluarga Bung Karno menyatakan bahwa Bung Karno meninggal dalam keadaan sangat menderita, karena selama sakit tidak diberi obat. Demikianlah akhir kehidupan seorang proklamator yang begitu tragis. Padahal semasa menjabat sebagai kepala negara, Bung Karno cenderung mengampuni orang-orang yang membangkang, atau sengaja melakukan gerakan makar terhadap pemerintah. Menurut fakta sejarah, ternyata tidak ada satupun pembangkang terhadap Bung Karno yang mendapat hukuman yang setimpal, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa PRRI atau Permesta, karena selalu dimaafkan oleh Bung Karno, bahkan sebagian besar diberi amnesti dan abolisi. Sebaliknya, Bung Karno begitu jatuh dari jabatannya, kemudian dikurung dan tidak mendapat perawatan kesehatan yang layak, sehingga meninggal dunia. Mendengar berita bahwa jenazah Bung Karno akan dikebumikan di Blitar, mantan KSAU yang merupakan teman dekatnya, yakni Surya Dharma bersama keluarga pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma, tempat jenazah Bung Karno disemayamkan, dan akan diangkut pesawat C-130 Hercules.
Suryadharma yang sudah di blacklist oleh pemerintah Orde Baru, berusaha menyelinap ke dalam kokpit salah satu pesawat C-130, yang akan mengantarkan jenazah Bung Karno dan berhasil. Suryadharma memang tidak diundang oleh pemerintah untuk ikut dalam rombongan pengantar jenazah, yang terdiri dari para pejabat Orde Baru dan keluarga Bung Karno ke Blitar. Pesawat yang ditumpangi Suryadharma saat itu, diterbangkan oleh Mayor Udara Ohawelo. Hingga tiba di Malang, lalu perjalanan dilanjutkan dengan menumpang kendaraan yang disediakan oleh Auri, untuk mengantar rombongan pengantar jenazah Bung Karno ke Blitar. Di sepanjang perjalanan dari Malang hingga ke Blitar, begitu banyak rakyat yang berbondong-bondong, menyambut rombongan pengantar jenazah Bung Karno. Suatu kejadian aneh terjadi di dalam perjalanan menuju Blitar, yaitu, truk-truk pasukan Angkatan Darat yang mengawal para pejabat Orde Baru, mendadak mogok semua di tengah perjalanan. Akibatnya, rombongan harus melakukan perjalanan sampai Blitar, tanpa pengawalan tentara satupun. Setibanya di tempat pemakaman Bung Karno, terlihat lautan manusia yang sudah menantikan jenazah Bung Karno. Bertemu dengan jutaan massa pengagum Bung Karno yang berkabung, sempat membuat nyali beberapa pejabat Orde Baru ciut, karena tidak ada pasukan pengawal yang menjaga mereka. Ketika jenazah Bung Karno dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba suasana menjadi sunyi senyap. Lautan manusia yang begitu padatnya memenuhi lokasi semuanya terdiam, hening. Dalam keheningan, yang terdengar hanyalah isak tangis dari pihak keluarga Bung Karno. Rakyat dan para pelayat lainnya semua terdiam, saat melepas kepergian sang proklamator.